Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini mari kita mengkaji dasar-dasar atau syarat-syarat beragama kepada Allah. Yang kita kaji di sini bukan babakan lahiriah, bukan babakan syariat. Syariat dan lahiriah berjalanlah sesuai agama yang kita anut. Laksanakanlah syariat-syariat yang sudah diperintahkan agama. Waktunya sholat, ya sholat. Waktunya beribadah, ya beribadah. Jadi kajian ini tidak berseberangan atau tidak mengganggu apa yang sudah Anda kerjakan, apa yang sudah Anda syariatkan. Akan tetapi di sini hanya untuk melihat kondisinya hati. Karena Allah tidak melihat rupa dan hartamu, Allah tidak melihat amal dan ibadahmu, dan Allah tidak memandang nasab-nasab kemuliaanmu di sisi manusia. Akan tetapi Allah hanya memandang kondisi hati kita. Di dalamnya kita bertuhan ataukah belum. Hanya keadaan hati yang kita kaji di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dasar-dasar agama yaitu awwaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama itu adalah mengenal Allah, bermakrifat kepada Allah. Makrifat itu adalah tahu, mengenal, bahkan bertemu dengan Allah, zat yang maha disembah. Karena muhal, karena tidak mungkin kita bisa menyembah kepada Allah, tidak mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah tanpa kita mengenal Allah. Jadi, agar kita bisa menyembah kepada Allah, agar kita bisa mengabdi kepada Allah, maka kita wajib kenal dengan siapa zat yang bernama Allah itu. Tujuannya agar kita bisa menyembah dan mengabdi kepada Allah. Agar persembahan kita, agar pengabdian kita tidak tersesat jalannya.
Semuanya adalah di dalam kondisi hati kita. Karena Islam yang dibawa Rasulullah itu adalah Islam yang bernuansakan tauhid, yakni mentauhidkan Allah, yakni mengesakan Allah di dalam hati kita. Bagaimana mungkin kita bisa mentauhidkan Allah di dalam hati kita? Bagaimana mungkin kita bisa mengesakan Allah di dalam hati kita di saat kita sholat, di saat kita beribadah, sementara hati kita belum pernah sekalipun berjumpa dengan Allah, sementara hati kita tidak pernah kenal dengan zat yang bernama Allah. Selama ini yang hanya kita kenal adalah hanya sebuah nama saja, yakni nama Allah. Kita belum mengenal siapa zat yang memiliki nama Allah. Maka dari itu sempurnakanlah agama kita dari kenal hanya sebatas nama hingga mengenal secara zatnya. Memang selama ini kita dikatakan beriman kepada Allah hanya sebatas lahiriah saja, hanya sebatas syariat saja, hanya sebatas fisik saja. Selama ini kita melakukan aturan-aturan agama, kita melakukan ibadah sholat secara agama hanya sebagai fisiknya saja. Maka kita sudah dikatakan orang beriman kepada Allah secara fisik, belum dengan secara hati, karena kondisi hati kita masih belum bertuhan. Di dalam hati kita yang berkuasa, yang wujud belum Allah. Akan tetapi selama ini di hati kita yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa atas seluruh perilaku-perilaku badan ini hanyalah milik kita manusia. Karena selama ini kita belum bertuhan secara hati, maka Allah perintahkan lagi kepada manusia-manusia yang sudah beriman secara badaniah, secara fisik, secara syariat. Maka Allah perintahkan lagi untuk mengislamkan hatinya. Ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang percaya dengan adanya Tuhan, wahai orang-orang yang percaya bahwa dirinya adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Udkhulu fis-silmi kaffah.
masuklah kalian semua ke dalam keselamatan yang kafah, yang sempurna, yakni maksudnya mengislamkan, menselamatkan hati, hanya memandang kepada siapa pencipta diri manusia kita. Jadi ayat ini bukan hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja, akan tetapi ayat ini diperuntukkan untuk seluruh manusia, seluruh agama apapun wajib mengikuti perintah Allah. Bila manusia itu mengakui bahwa dirinya yang diciptakan oleh Allah, bila manusia itu meyakini bahwa adanya dirinya dan alam semesta ini karena adanya Allah, Tuhan Sang Maha Pencipta. Karena tak satu pun manusia yang luput dari ciptaan Allah, karena seluruh manusia adalah ciptaan Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sesungguhnya Allah adalah pencipta diri manusiamu, dan Allah lah pencipta apa yang kau perbuat. Jadi sesungguhnya seluruh manusia ini adalah ciptaan Allah. Bagi manusia-manusia yang meyakini adanya Tuhan, itulah yang disebut ya ayyuhalladzina amanu. Jadi disebut sebagai orang-orang yang beriman secara fisik, secara badan, secara simbol-simbol agamanya. Belum sempurna karena hatinya belum diselamatkan kepada Allah, yakni hatinya masih kufur, hatinya masih ingkar akan Tuhannya. Meskipun ia sudah memeluk agama-agama secara simbolia, secara fisik, akan tetapi kondisi hati kita masih belum beragama di sisi Allah. Maka perintah Allah, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam, ke dalam keselamatan yang sempurna, yang kafah, secara keseluruhan. Jadi pada intinya kita beragama secara dohir maupun batin. Jadi Islamnya Islam dohir batin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal ahlak. Kanjeng Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya tidak diutus aku melainkan untuk menyempurnakan akhlak manusia kepada Tuhannya, yakni akhlak kondisi hati yang selama ini kufur kepada Allah. Hanya untuk itulah Kanjeng Nabi diutus, hanya untuk
menyempurnakan akhlak-akhlak manusia kepada Tuhannya. Tujuannya agar hati kita tetap bertuhan di dalam seluruh amalan-amalan syariat yang kita kerjakan. Itulah yang dikatakan akhlak yang sempurna di sisi Allah, yakni hati sudah mengenal Allah. Kanjeng Nabi Muhammad diutus oleh Allah membawa Islam yang bernuansakan tauhid, bukan syariat saja, akan tetapi hati yang bertauhid. La ilaha, tiada Tuhan yang ada di hatimu, illallah, kecuali Allah. La ilaha, tiada Tuhan selama ini di dalam hati kita, di dalam persaksian-persaksian hati kita, banyak Tuhan-Tuhan selain Allah. Terutama yang kita pertuhankan selama ini, terutama yang selama ini kita saksikan di hati kita ini adalah diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Karena selama ini yang merasa memiliki sifat wujud, yang merasa memiliki sifat kuasa, yang merasa memiliki sifat hidup, yang merasa memiliki sifat kehendak, daya upaya, dan seluruh ikhtiar yang dikerjakan oleh badan-badan ini adalah dimiliki, diakui oleh diri manusia kita. Jika kita belum mengetahui tentang Islam, tentang sifat-sifat Allah, maka di sini mari kita kaji bersama bahwa sesungguhnya sifat wujud itu, sifat hidup itu, sifat kuasa itu, sifat kehendak daya upaya itu, sifat kekuatan itu hanyalah milik Allah Sang Pencipta, bukan milik hamba yang dicipta. Bila masih di hati hamba ini masih mengaku-ngakui bahwa dirinya lah yang wujud, bahwa dirinya lah yang hidup, bahwa dirinya lah yang punya kekuasaan, bahwa dirinya lah yang mampu berkehendak, kerentek, dan daya upaya serta ikhtiar di dalamnya, bahwa bila dia mengaku-ngakui bahwa kekuatan badan ini milik hambanya, apakah itu dikatakan bertuhan? Sedangkan sandaran hati kita, roji'unnya hati kita bukan kepada Sang Pencipta dan Sang Pemilik sifat-sifat itu. Akan tetapi selama ini kita kembali pulang kepada yang fana, yakni hati kita condong, hati kita mengira bahwa yang wujud itu diri badannya, bahwa yang berkuasa untuk melakukan apa saja itu diri badannya, bahwa yang mempunyai kehendak, kerentek, dan daya upaya serta ikhtiar itu adalah badan-badannya sendiri. Selama ini
kiblat iman kita hanya kepada badan-badan ini di hati kita. Itulah bukti bahwa kita selama ini hatinya belum beragama. Meskipun secara badaniah, secara fisik kita sudah taat melakukan syariat-syariat yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ini kita hanya mengikuti, selama ini kita hanya berkiblat kepada badan-badannya Kanjeng Nabi Muhammad, pada syariat-syariat badannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah memikirkan bagaimana sesungguhnya keadaan Kanjeng Nabi Muhammad, keadaan hatinya ketika melaksanakan seluruh perintah-perintah syariatnya badan. Hati kita luput mempelajari, hati kita luput mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan dirinya. Maka bila hamba sudah dikatakan bertuhan kepada Allah, maka hatinya selalu sadar, hatinya selalu memahami bahwa yang menguasai hidup dan badan ini Allah, bukan diri manusianya. Jika hidup dan badan ini dikuasai, dihak miliki oleh manusianya, apakah mungkin manusia-manusia golongan seperti ini dikatakan hatinya sudah bertuhankan kepada Allah? Mari kita pikirkan, mari kita pahami dan tafakuri di dalam hati kita kesalahan-kesalahan, kezaliman-kezaliman, ketidakberadaban akhlak hati kita kepada Allah selama ini. Karena selama ini hati kita luput dari Allah. Karena yang merasa berkuasa di dalam hati ini adalah bukan Allah, akan tetapi diri kita sendiri. Maka dari itu, di sini kita mengkaji keadaan hati kita kepada Allah agar sinkron kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati kita sinkron seperti hati Kanjeng Nabi Muhammad ketika melakukan seluruh ibadah-ibadah secara syariatnya kepada Allah. Karena itulah, mari kita mengenali diri kita sendiri dulu. Agar apa? Agar kita, setelah kita mengenal siapakah diri ini, maka akan mengenali siapa Tuhan yang menciptakan diri kita ini. Demikian wahai sahabatku, semoga saya dan semoga kita semua selalu dalam bimbingan dan ridha Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.